Oke, selamat petang dan salam sejahtera ya kepada rekan-rekan pomen, abang-abang pomen, adik-adik pomen, atau otai-otai pomen yang ada di luar sana. Selamat petang. Oke, di sini saya nak tunjukkan sedikit lah ilmu-ilmu yang berguna untuk kita semua dan juga adik-adik yang ada di luar sana yang coba belajar dalam bidang mekanik, dalam mekanikal lah. So di sini saya akan tunjukkan pada Anda. Oke, ini adalah Proton Wira 1.6. So Proton Wira ini memang mantap dan terbaik. So di sini saya nak kongsikan ilmu mengenai leaking, dan kita akan membuka dia punya oil pump, oil sump, juga timing belt ya, timing belt. So saya akan tunjukkan lepas nih apa yang perlu kita buat dan apa yang kita tidak perlu buat. Oke, rekan-rekan pemain-pemain di luar sana ya, apa yang Anda nampak, saya sudah buka dia punya oil sump yang berada dekat sini dan juga oil pump yang berada di sini ya. So ini saya sudah buka. Ini adalah oil pump ya. Oil pump ini yang kecil ya, kalau 1.6 Wira 1.6. Dan ini adalah dia punya vacuum ya, vacuum yang melekat dekat sini, melekat dekat sini ya, ke sini. Dia akan melekat dekat tuh, dekat oil pump sini. So macam inilah kedudukannya, dia akan melekat dekat oil pump sini. Dan juga ini oil sump, dan kita boleh nampak dia punya kotoran sangat kotor ya. So apa yang kita perlu buat di sini, kita kena bersihkan sampai berkilat ya. Benda yang hitam inilah yang menyebabkan enjin kita tidak power, semput. Dan dalam sini pun lah kita boleh rasa dia punya besi-besi dalam. Dia sangat hitam. So kita boleh nampak ya, dia punya tai-tai minyak memang terlalu likat dan terlalu banyak. So inilah mengapa enjin Anda terasa bergegar, walaupun kita dah tukar minyak nih, kita sudah tukar minyak cantik servis, tapi di bahagian bawah ni kita tidak servis. Tengok, nampak sini sudah hitam di bahagian sini. So ini kalau kita tidak servis benda ni, dia duduk macam ni, dia akan menyedut minyak dari bawah ke dari bawah, dia akan sedut ke head sana, dia pergi ke bagian atas sini. So benda ni memang amat penting. So inilah yang perlu kita bersihkan, dan juga di bagian sini tidak mau hitam seperti macam ni ya. Oke, adik-adik pemain paham, kita tidak mau hitam seperti begini. So inilah penyebab kereta bergalah, sebab benda ni tidak dibaik pulih dengan sempurna ya. Minyak tidak berapa masuk dekat head sana. Head sekiranya penerimaan minyak tidak sempurna dan ini tidak diservis dengan baik, so minyak tidak akan naik di bagian head. Ini sangat penting, kita perlu bersihkan nih. Dan untuk membuka dia punya oil pump semua ni, kita kena buka beginilah. Kita kena buka ni dulu oil sump, kita kena buka timing belt ya, timing belt kita kena buka, dan barulah kita akan membuka dia punya oil pump ni. So untuk pemasangan nanti, ini adalah ilmu sedikit lah untuk kita kongsikan. Kita ada bersihkan ni, dan kita ada bersihkan di bagian tabung oil sump ni, dan kita bersihkan di bagian ni. Kita jangan lupa, ini penting ya, ini penting kita bersihkan. Dan kita jangan lupa meletakkan gam di bagian sini. Tidak guna kalau kita ada bersihkan ni tapi kita pasang tidak meletakkan gam sini, sama juga dia akan bocor ya. Kalau kita tidak meletakkan gam ni di bagian sini, dia akan bocor di bagian sini, jadi minyak tidak akan dapat naik di bagian head dan enjin akan jam. So ini
penting kita meletakkan gam di bagian sini selepas kita membersihkan semua di sini. So ini adalah amat penting kepada kita semua lah. Sekiranya kita nak buka ada leaking, so kita kena buka semua ni barulah customer itu puas hati dan engine pun tidak ada masalah selain itulah. So kita akan cek yang lain juga. So kita jangan sekiranya ini masalah kita buat ini saja. Kita kalau pom ini kita kena tengok semua masalah-masalah kereta yang ada. Kalau sekiranya ini masalah dia, kita kena cek juga di bagian sini ada leaking, so kita kena buat juga. Itulah kita punya prinsip sebagai pemain yang terbaik. Pemain yang terbaik kita kena buat bersungguh-sungguh ya. Kita kena buat bersungguh-sungguh apa jua masalah, dan kita kena berbincang dengan customer. Kalau customer itu oke, kita sudah cakap itu masalah, ini masalah dia, tapi customer tidak mau tapai repair, so terpulanglah. Misalkan pemain yang terbaik kita sudah bagi tahu ini masalah, sudah ada tanda-tanda ada masalah, so terpulang kepada customer. Yang penting kita dah buat yang terbaik. Oke, itulah sebagai pemain yang terbaik lah. So marking yang kita selalu lupa ya. Oke, marking timing bell. Ini timing bell 1.6 nih. Oke, sebelum itu kita jangan lupa cc ilmu nih. Kalau Anda cc ilmu nih, berkembanglah ilmu Anda. So ramai yang tidak tahu. Nasihat timing bell pun payah kalau 1.6. Ramai yang tidak tahu lah. Nak cari marking mana marking bagian puli crankshaft, marking timing bell mana. So sebagai pemain kita kena cek ya. Oke, kita kena teliti semua marking itu, barulah menjadi pemain yang terbaik. Tengok. Di sini kita boleh nampak ya. Kenapa bagian belakang nih ada paruh, ada tanda begini. Adakah tanda ini bermaksud itu adalah tanda untuk timing bell? So ini ada arti tidak? Ini penting kita untuk ingat ya. Kita jangan lupa tanda ini betul-betul berada dekat. Oke, kejap. Oke, macam ni ya. Kedudukan timing bell ni biasa macam ni. Kita kena tengok tanda yang tadi ya, mana tanda. Oke, tanda ni marking puli timing bell ni, kita kena cari marking yang kedua di sini nih. Nih boleh nampak ya, jelas ya. So untuk kereta 1.6 Wira Proton 1.6 ni kita kena cek dia punya puli di bagian belakang dan set dia betul-betul berada dekat begini. Oke, ini adalah timing yang cun bagi Proton Wira 1.6. So ini penting kepada kita. Oke, begitu juga di bagian atas kita boleh cek ya. Kita boleh cek ya. Ini kalau Anda nampak dia punya tanda bagian sini, dia ada ada anak panah kan, anak panah, dan juga di bagian ini. Juga ini susah kita nak cek ya sebenarnya. Kalau kita tidak cek betul-betul, itu yang saya sarankan sebagai pemain, kita kena cek betul-betul sebelum dan selepas kita memasang timing bell ini. Sebab ini timing bell memang amat penting kepada kereta ya. Kalau ini timing bell salah, kita meletakkan marking ini tidak cun, habis semua engine. So biasanya customer akan dipersalahkan sebab memakai timing bell yang tidak cun lah, apalah. So kita jangan mengambil kesempatan lah. Oke, sebagai pemain kita kena jujur. Oke, kita tengok marking ni, dia ada marking di bagian dalam puli ni ya. Puli ini dia ada marking di bagian dalam, bukan di luar. Biasa puli di bagian luar, tapi ini di bahagian dalam. Kita kena buat tengok, teliti ya. Dan marking ini betul-betul berada bersama dengan marking yang berada dekat engine head sini. So begitulah kita cara-cara kita marking timing bell yang sangat tepat. So barulah customer puas hati dan semua dalam keadaan baik.
Oke, banyak lagi saya akan share ilmu kepada Anda nanti di lain hari. Oke, jangan lupa share dan subscribe video ini supaya lagi berkembang ya. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih.